Wabil khusus kepada Pak Ustadz yang sudah berhadir di tengah-tengah kita, insya Allah semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, mari kita kembali untuk mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Iqbal Ilham, yang seperti biasa di setiap awal bulan kita akan mengkaji terkait tentang tasawuf yang akan dibawakan Al-Ustaz kita yang sudah berhadir di tengah kita. Namun sebelum itu, kami dari BKM mengingatkan kepada jemaah, tidak terasa waktu terus berjalan. Hari ini kita sudah berada di bulan Rajab. Beberapa bulan ke depan kita juga akan menghadapi bulan Ramadan dan juga menghadapi Hari Raya Idul Adha. Maka oleh karena itu kepada jamaah, bagi yang ingin mendaftarkan dirinya untuk berkurban tahun ini, agar supaya segera mendaftar ke BKM Kantor. Sekali lagi kepada kita semuanya, bagi yang ingin mendaftar untuk menjadi peserta kurban tahun 1436 Hijriah, agar supaya bisa segera mendaftar ke BKM Kantor. Mari sama-sama kita memasang niat nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Mari kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim سيد السادة العظيم ذي الخلق الرحيم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Ridha yang dimuliakan Allah, pengurus BKM yang sama-sama kita hormati. Terima kasih pada Ustaz Anwar saya berikan kesempatan kepada saya untuk kembali hadir bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi disebutkan bahwa kita sudah memasuki bulan Rajab. Karena itu materi kita masih dalam kajian tasawuf, bicara tentang keutamaan Rajab yang kita ambil dari kitab Mukasyafatul Qulub, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Barangkali kita selalu mendengar nama beliau. Di antara para ulama, para pemikir, para ahli, biasanya orang terbagi kepada dua kelompok. Yang pertama, orang yang memuji beliau, memuliakan beliau, menghormati beliau, dan memberikan penghargaan secara keilmuan. Yang kedua, ada di antara ahli, ulama, ustaz yang ternyata merendahkan beliau. Bapak Ibu bisa lihat nanti di YouTube
Secara tasawuf, Imam Al-Ghazali itu adalah tokoh yang mendapatkan tempat terhormat. Beliau menjadi rujukan utama dalam tasawuf Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu kritik yang disampaikan kepada beliau itu adalah hadis-hadis yang beliau tulis dalam kitab-kitabnya itu sebagian tidak dikenal. Karena itu banyak yang mengatakan hadis itu lemah, bahkan ada yang mengatakan hadisnya palsu. Tapi satu riwayat menyebutkan bahwa Imam Al-Ghazali itu beliau mengatakan, saya tidak pernah menulis satu hadis dalam kitab saya kecuali hadis itu telah saya konfirmasi kepada Rasulullah SAW. Beliau itu wafat 505 Hijriah, 1111. Rasulullah itu wafat tahun 12 Hijriah. Berapa tahun jarak antara Nabi Muhammad wafat dengan wafatnya Imam Al-Ghazali? Hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun jarak. Tapi beliau mengatakan bahwa tidak ada hadis yang saya tulis kecuali hadis itu telah saya konfirmasi kepada Rasul. Begini, beliau itu sangat hati-hati dalam menulis hadis. Karena Rasul pernah mengatakan, siapa yang berdusta atas namaku, man kadzaba alayya muta'ammidan, maka dia berarti sudah mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Kalau orang booking tempat, bisakah orang lain ngambil tempat itu? Nggak bisa. Maka kata Nabi, kalau ada orang yang main-main dengan hadis, falyaq'adahu, maka dia mengambil tempat, membuking tempat di neraka finnar. Karena itu Imam Al-Ghazali hati-hati sekali. Dia tidak mau masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Nabi. Karena itu dalam tasawuf, hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ghazali, meskipun tidak terdapat rawinya secara jelas, karena beliau tidak menulis semuanya, tapi dari ungkapan yang beliau sampaikan menunjukkan bahwa hadis-hadis yang beliau tulis itu sudah dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kajian kita pada bulan yang lalu, inilah yang disebut namanya mukasyafah, terbukanya hijab, sehingga kalbu bisa melihat yang tak terlihat. 1000 tahun itu bukan jarak yang terbuka, tapi ketika kalbu itu tersingkap sehingga muncul cahaya dalam kalbu itu, maka sesuatu yang tidak terlihat itu menjadi terlihat. Rumusnya begini, kalau dalam ungkapan Syekh Al-Akbar Ibn Al-Arabi, al-alam alaman,
wa alam syahadah. Pertama alam gaib, kita sebut begitu. Yang kedua alam syahadah. Alam syahadah ini alam nyata. Alam nyata itu yang mana? Ini alam dunia, ini alam nyata. Alam ghaib itu yang mana? Alam ghaib itu adalah alamul ulya, alam yang tinggi. Alam yang tinggi itu alam yang kita sebut alam langit, alam malaikat, alam Tuhan, itu disebut alamul ulya. Sedangkan alam syahadah itu disebut alam sufla, alam yang rendah. Alam ulya dengan alam sufla itu tidak bisa menyatu, dia terpisah. Sampai kapanpun dia tidak akan bisa terpisah. Seperti minyak dengan air. Kalau minyak dengan air digabungkan bersatu kan? Enggak, terpisah dia. Pemisahannya itu disebut dengan alamul barzakh. Alam barzakh itu adalah alam yang tidak nyata tapi juga tidak gaib. Bisa dibayangkan? Dia bukan alam gaib tapi mirip dengan alam gaib. Dia bukan alam nyata tapi mirip dengan alam nyata. Alamul barzakh itu adalah alam yang setengah gaib dan setengah nyata. Ini alam dunia. Alam gaibnya nanti kita yang mana? Nanti di akhirat itu alam gaib. Antara alam dunia dengan alam akhirat, di tengah-tengah itu ada alam barzakh. Alam barzakh itu artinya alam antara. Alam antara itu tidak gaib, tidak juga nyata. Maka dalam teorinya Imam Syekh Al-Akbar Ibn Al-Arabi, kalau kita mau masuk ke alam gaib, kita masuk ke alam barzakh. Selama ini kita mendengarkan informasi bahwa alam barzakh itu adalah alam setelah kematian, gitu ya. Alam barzakh itu adalah alam kubur. Orang masuk ke alam barzakh itu kalau dia sudah mati. Itu kalau teori yang kita dengar selama ini. Kalau dalam tasawuf tidak. Kalau dalam tasawuf, alam barzakh itu yang merupakan alam antara itu bisa dimasuki oleh orang yang masih hidup sekarang. Kalau kita bisa masuk ke alam barzakh, maka kita bisa melihat dua alam sekaligus. Bisa melihat alam gaib, bisa melihat alam nyata. Itulah makanya kalau ada orang yang meninggal dunia masuk ke alam barzakh, dia bisa lihat kita. Kenapa dia bisa lihat kita? Karena alam barzakh itu setengahnya alam gaib, setengahnya alam nyata. Hanya saja tidak semua orang yang masuk ke alam barzakh setelah kematian itu bisa melihat ke alam dunia. Karena ada batasan-batasan. Jika ada orang yang saat ini masih hidup bisa masuk ke alam barzakh, maka
dia akan bisa bertemu dengan siapapun di sana. Begini, kalau Bapak Ibu pernah mendengar informasi tentang time tunnel, lorong waktu, Barat pernah membuat film lorong waktu. Jadi lorong waktu itu adalah satu alam di mana orang bisa melihat 1000 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang akan datang. Masuknya ke situ. Jadi kalau orang bisa masuk ke alam barzakh, maka dia bisa bertemu Nabi Muhammad, dia bisa bertemu Nabi Idris, dia bisa bertemu Nabi Adam, dia juga bisa melihat nanti ke depan. Itu teorinya begitu. Jadi kalau ada orang yang bisa melihat itu, apakah dia sudah masuk ke alam barzakh? Belum tentu. Bisa jadi orang-orang yang jahat, dukun-dukun itu bisa melihat juga. Tapi itu bukan karena kemampuan dia masuk ke alam barzakh. Itu karena di dalam dirinya sudah ada kerusakan karena sudah dimasuki oleh jin. Itulah makanya orang yang pernah kemasukan itu kadang-kadang bisa melihat alam gaib. Itu bukan paten itu bukan menunjukkan bahwa dia paten. Itu justru menunjukkan dia sudah rusak otaknya. Sebab yang paten itu ilmu dari Allah. Itulah tasawuf. Itulah yang disebut namanya ilmu mukasyafah. Imam Al-Ghazali adalah salah satu orang yang sudah bisa mendapatkan itu. Jadi setiap kali dia mau menulis hadis, dia konfirmasi kepada Rasulullah SAW. Bagaimana teknisnya? Dia masuk ke alam barzakh dan dia bisa ketemu dengan Rasulullah SAW. Dan orang-orang seperti Imam Ghazali itu bukan satu dua, bukan. Saya ingat ketika kuliah dengan Profesor Dr. Said Agil Munawar. Dulu beliau menjadi dosen kami di S2 pasca sarjana UIN Sumatera Utara. Beliau dosen terpang. Beliau Pak Harun Nasution, ada dosen tasawuf, saya lupa siapa nama beliau. Ini orang-orang yang datang dari Jakarta dan kita kuliah dengan mereka. Prof. Agil Munawar ini dulu mantan Menteri Agama. Sekarang biasanya kalau ada MTQ beliau selalu jadi dewan juri. Beliau pernah cerita begini. Satu hari ada tugas dari dosen untuk mengecek sebuah hadis. Tugas itu diberikan oleh dosen di Madinah. Dia, kalau saya tidak salah, kuliahnya di Madinah. Dan dosen itu memberikan tugas, tolong cari hadis ini adanya di kitab apa. Mereka mahasiswa yang ada di sana itu sudah mencari kemana-mana, tapi tak ketemu hadis itu. Oleh salah seorang di antara mereka itu menjumpai seorang ulama yang menurut mereka ini orang alim. Lalu mereka tanya, "Tuan, kami boleh tanya? Kami ada tugas mencari hadis, tapi kami tidak
tidak ketemu. Ini hadis ini adanya di kitab mana? Kata ulama ini, ya nanti ya setelah malam Jumat. Kenapa nunggu malam Jumat? Rupanya para ulama itu kalau ingin bertemu Rasulullah itu nunggu malam Jumat. Meskipun tidak harus begitu, tapi ulama ini mengatakan nanti ya setelah malam Jumat. Hari Jumatnya ini mahasiswa ini datang. Begitu sampai ulama ini mengatakan begini, kata Rasulullah, hadis itu memang hadisku, itu ada di kitab ini di halaman sekian. Nah, cerita Prof. Said Agil Munawar ini mengkonfirmasi bahwa ada orang-orang yang bisa masuk ke alam barzakh. Apanya yang masuk? Nah, kata Syekh Al-Akbar Ibnul Arabi, dalam diri kita itu ada 3 alam. Ada alam syahadat, inilah badan kita ini namanya alam syahadat. Ada alam ghaib, namanya apa? Apa namanya? Dalam diri kita ini ada alam syahadat, inilah badan kita ini nyata, nampak, bisa dipegang. Ini namanya alam nyata. Tapi dalam diri kita itu ada alam ghaib. Diri kita juga apa namanya? Ruh. Ruh itu berasal dari alam arwah, alam ghaib. Antara ruh dengan jasad itu ada yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah inilah alam barzakhnya. Kata Ibnul Arabi, nama lain alam barzakh itu adalah alamul khayal. Pernah menghayal? Bapak Ibu pernah menghayal? Itu nyata apa enggak? Enggak nyata. Mimpi itu nyata apa enggak? Mana nyata itu? Mimpi itu nyata enggak? Nyata lah. Kalau orang mimpi basah nyata apa? Nyata apa enggak? Nyata lah. Habis itu dia ngapain? Ya mati lah. Berarti mimpi itu nyata apa enggak? Siapa bilang nyata? Jadi alam mimpi itu setengah nyata, setengah tak nyata. Itu kira-kira. Kalau dibilang nyata, tak bisa disentuh. Tapi dibilang tak nyata, bisa dibuktikan. Hari ini teknologi kita itu bisa menjelaskan tentang alam barzakh, alamul khayal. Di sini ada yang nggak punya handphone? Nggak ada ya? Semua punya handphone. Ada yang bawa? Ada yang bawa, ada yang enggak? Nggak apa-apa. Seandainya kebetulan anak saya sekarang di Jakarta, DKI di sana. Seandainya saya kontak dia pakai video call, saya bicara sama dia. Pertanyaan saya begini, itu anak saya dalam handphone nyata apa? Mana pula nyata? Bukan bisa dipegang. Siapa bilang nyata? Bisa dipegang tak? Enggak. Kalau saya
Dia di dalamnya. Saya letakkan tisunya di atas. Dia kejepit apa? Enggak lah. Jadi nyata Pak? Nyata apa Pak? Siapa bilang gak nyata? Orang jelas-jelas ada kok. Orang saya bisa bicara kok. Ada wajahnya kok, ada mukanya, ada tangannya. Nyata apa Pak? Setengah nyata, setengah tak nyata. Itulah alam barzakh. Kira-kira begitulah alam barzakh. Dan teknologi hari ini itu sudah bisa memberikan gambaran. Makanya dulu saya belajar tasawuf itu dengan seseorang yang usianya 10 tahun lebih muda dari saya. Dan dia adalah mahasiswa kita. Orang-orang mengatakan dia guru tasawuf. Saya tidak percaya. Kenapa saya tidak percaya? Karena saya dosen tasawuf. Masa mahasiswa bisa jadi guru tasawuf padahal dia mahasiswa kita? Itulah pikiran saya dulu. Itulah pikiran saya. Tapi saya dengar informasi dia itu guru tasawuf. Akhirnya saya jumpailah dia, saya tanyalah dia tentang beberapa hal mengenai tasawuf, dan jawabannya itu yang membuat saya takut. Jawabannya tidak ada dari buku. Jawabannya itu masuk di akal saya, tapi tidak ada dalam buku. Dan saya terima itu. Tapi saya merasa ini belum lagi. Saya harus menemukan apa yang bisa membuat saya tunduk sama dia. Satu hari ketika sedang duduk-duduk, saya ingin mencontohkan ya. Saya ingin mencontohkan. Tidak persis begitu sebetulnya, tidak persis begitu. Saya buat analogi saja. Satu hari duduk dengan dia, kakinya itu naik ke atas. Coba kaki kalau naik ke atas, kayak orang nggak sopan ya Pak. Batin saya itu bilang, nggak sopan kali ini, masa guru tasawuf begini. Begitu batin saya bilang muncul seperti itu, kakinya langsung turun. Kakinya langsung turun. Saya terkejut. Apa tahu dia apa yang ada dalam batin saya? Setelah beberapa kali ketemu begitu, saya langsung tunduk dan saya belajar tasawuf dengan dia. Tapi belajarnya nggak lama. Sebelum saya berangkat ke Jakarta tahun 2006, kuliah ke sana, saya sudah tidak lagi belajar dengan beliau. 2008 yang pernah saya sampaikan di sini. Tahun 2008 saya mengalami puncak sakit yang luar biasa. Lalu saya kemudian berobat. Tapi saya karena merasa beliau adalah guru tasawuf, saya kontak beliau. Saya panggil Ustaz, meskipun umurnya 10 tahun di bawah saya. Ustaz, saya izin mau berobat. Kemana Bang? Dia panggil saya. Kemana Bang? Ke sana. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oh, siapa namanya Bang? Saya sebut namanya. Dalam hitungan detik dia diam. Tapi setelah itu dia bilang, oh, luar biasa itu Bang. Kenapa Ustaz? Kalau orang biasa, kasyafnya itu seperti TV hitam putih. Kalau saya video call dengan orang-orang di sana, saya ketemu nggak orangnya? Ketemu nggak
Kalau dulu ada TV hitam putih, kata guru tasawuf saya ini, kalau ada orang-orang yang kasarnya itu seperti di TV hitam putih, beliau ini TV warna, Pak. Beliau ini TV warna. Saya waktu itu gak begitu paham. Belakangan baru saya paham. Oh, ini yang dimaksud. Jadi ketika orang bisa masuk ke alam barzakh, maka dia bisa melihat mundur ke belakang 1000 tahun bisa, 10.000 tahun pun bisa. Nabi Adam itu jaraknya dengan kita berapa tahun? Sekitar 10.000 tahun jarak. Bisa nggak ketemu Nabi Adam? Bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Masuklah ke alam barzakh. Tapi masuk ke alam barzakh itu rimba. Rimba yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang sudah paham. Kalau orang masuk asal-asalan, jangankan bisa melihat, jangan-jangan justru dia akan sesat di dalam itu. Itulah makanya dalam tasawuf tidak bisa orang berjalan sendirian. Dia harus mendapatkan bimbingan. Kembali ke Imam Ghazali, kenapa dia bisa mengkonfirmasi hadis kepada Nabi? Karena dia sudah bisa memasuki alamul barzakh. Dan kitab yang beliau tulis itu disebut, dia tulis namanya dengan Mukasyafatul Qulub, tersingkapnya qalbu, penyingkapan qalbu. Jadi qalbu itu tidak bisa melihat alam barzakh, tidak bisa melihat alam gaib karena ada tirai yang menutupi. Kalau dalam bahasa hadis, yang menutupi kita untuk melihat alam barzakh, alam gaib itulah yang disebut dengan dosa, nuqtatan sauda. Jadi kenapa kita tidak bisa melihat alam gaib? Karena kenapa? Karena kita berdosa. Dosalah yang menghalangi. Kita masuk Rajab, kata Imam Al-Ghazali, mushtaqun min at-tarjih wa huwa ta'zim. Rajab itu banyak namanya. Ada beberapa nama lain dari Rajab. Yang pertama itu disebut masdar dari tarjih, artinya ta'zim, keagungan, kemuliaan. Jadi bulan Rajab itu adalah at-tarjih wa huwa ta'zim, bulan kemuliaan, bulan keagungan. Saya tanya Bapak Ibu, kalau kita kedatangan tamu mulia di rumah kita, tiba-tiba datang tamu yang mulia, apa yang kita lakukan? Ya kita sambut. Kita sambut. Kita akan berikan sesuatu yang terbaik agar tamu itu senang di rumah kita. Gitu kan? Iya. Sekarang Rajab itu, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah at-ta'zim, bulan yang mulia, bulan yang agung. Apa yang harus kita lakukan? Muliakan bulan Rajab itu. Muliakan bulan Rajab. Bagaimana cara memuliakannya? Lakukan semua hal yang disebut mulia. Cakap
sifatnya, ucapannya, tingkah lakunya, pikirannya, jangan ada yang jelek. Karena ini bulan mulia. Kalau orang ingin mendapat kemuliaan pada bulan Rajab, maka dia harus melakukan sikap dan perilaku. Ibnu Arabi pernah bercerita begini. Kata beliau, di antara wali-wali Allah, aulia Allah, itu ada yang disebut dengan Rajabiyun. Rajabiyun itu artinya wali-wali yang mendapatkan kemuliaan khusus pada bulan Rajab saja. Pada bulan Rajab saja. Pada bulan Rajab itu mereka itu mendapatkan kelebihan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut Rajabiyun. Ibnu Arabi pernah menceritakan apa karamah mereka. Salah satu karamah mereka adalah mereka bisa melihat batin seseorang. Apakah orang itu betul-betul Islam atau dia pura-pura Islam? Begini, itu ditulis oleh Ibnu Arabi. Kata beliau, salah satu dari Rajabiyun ini ketemu dengan seorang laki-laki. Saya tidak usah sebut mazhabnya apa, nanti tidak enak ada yang tersinggung. Jadi laki-laki ini ikut mazhab. Sebetulnya mazhab itu pura-pura Islam dan tidak mengikuti Islam yang sesungguhnya. Tapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Sekian tahun dia ikut dalam mazhab itu, tidak ada orang yang tahu. Orang lain tahu dia adalah orang yang Muslim sebenarnya. Tapi ketika bertemu dengan salah satu dari Rajabiyun ini, Ibnu Arabi mengatakan, Fulan, ganti apa yang ada dalam dirimu itu. Tukar, kalau dalam bahasa kita, keluar dari mazhab itu. Dia tidak bilang lebih dari itu, dia hanya bilang itu saja. Kenapa dia bilang begitu? Kata Ibnu Arabi, dalam pandangan Rajabiyun ini, wajah orang itu bukan wajah manusia, tapi wajah babi. Karena itu dia bilang, ganti yang ada dalam dirimu itu, tukar mazhab. Laki-laki yang dibilang ini, dia mengatakan, sungguh aku tidak pernah mengatakan kepada siapapun bahwa aku masuk ke situ. Kenapa orang itu tahu? Kok orang itu tahu? Padahal aku tidak pernah bilang sama siapapun. Tapi dia renungkan cakap itu, apa maksudnya ini? Lama-lama dia sadar, dia keluar dari mazhab itu, lalu kemudian kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketemu lagi dengan Rajabiyun ini. Begitu ketemu, Rajabiyun ini bilang, kalau begini baru paten. Kira-kira gitu kalimatnya. Ini kalimat orang Medan. Ini baru paten. Dari mana dia bisa melihat? Allah memberikan karamah secara khusus kepada wali-walinya yang bergelar Rajabiyun. Kenapa? Karena Rajab ini at-tarjib wa huwa ta'zim. Ini bulan mulia. Maka kalau ingin mendapatkan kemuliaan,
lakukanlah sesuatu yang mulia, tinggalkanlah sesuatu yang rendah. Apa yang rendah? Yang rendah itu tadi saya sudah bilang, ada alam tinggi, alam mulia, itu alam gaib. Ada alam syahadah. Alam syahadah itu disebut alam sufla, alam rendah. Jadi yang rendah itu yang terlalu mencintai dunia, berarti dia mencintai sesuatu yang rendah. Jadi tidak boleh mencintai dunia, bukan tidak boleh. Tapi kalau ada orang lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya, maka dia memilih yang rendah daripada yang. Pertanyaannya gini, selama ini kita memilih yang mana? Yang rendah atau yang tinggi? Saya memberi contoh begini. Kalau orang antri kemana? Kemana-mana lah. Antri masuk kereta api, antri masuk gedung, antri keluar gedung, pokoknya antri. Kira-kira ada yang mau mengalah apa? Jarang. Kenapa jarang? Kenapa jarang ada yang mau mengalah? Kenapa? Belum masuk. Semua orang takut ketinggalan, dia kan? Padahal kalau orang tidak mau mengalah, itu artinya dia memilih dunia. Ego yang ada dalam diri kita itu rendah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengalah, sebetulnya dia orang ya. Saya mohon maaf ini. Kalau dikirim makanan, kita geser nggak makanannya? Ada nggak orang yang nggak mau geser?